Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mulai direkam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, ini kita sudah mulai direkam dengan Microsoft. Kita pakai Windows 11 ya di laptop ya. Jadi hari ini nggak apa-apa kita belum pada datang. Yang penting kita sekalian try out nih dengan alat-alat apa namanya software kita ya, yang selama ini kita udah lupakan gitu ya. Ini semua teman-teman kita kan udah lupa, udah lama nggak kerja ya, tapi alhamdulillah dengan kita belajar sendiri. Saya semua belajar otodidak ya, dari TikTok, dari apa cut tuh ya, nggak tahu lah yang dari TikTok itu ya. Hah? CapCut ya. CapCut apa namanya? Capcut. Terus kemudian Canva, kemarin waktu Mas Elang cuma sekilas aja, tapi bisa membuka wacana kita ya, mengingat kembali apa yang harus dilakukan ya, karena sana semua biasanya saya mengerjakan semua di kantor dulu, harus mengajarkan tim, jadi harus pinter lebih dulu. Dulu di kantor maksudnya. Kalau sekarang kan kalau dulu masih bisa bertanya sama orang-orang IT-nya ya di kantor ya, tapi kan namanya kita cepat lupa gitu ya, tapi sekarang harus bisa mandiri lah gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita akan berbagi sedikit tentang sisa sisi ya. Emang hari ini belum banyak orang yang hadir, biasa telat gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, karena kita lakukan, kita tidak melulu melalui quantity, tapi kita adalah quality, karena yang kita tebar adalah ilmu dan pengalaman ya. Kenapa saya yang isi gitu ya hari ini, karena Mbak Feni tiba-tiba nggak bisa. Saya katanya sudah memberitahu, saya juga lupa, maaf, sehingga saya menempatkan udahlah, siapa lagi ini dadakan nggak ada yang mau ya gitu ya. Udah, dengan konsekuensi itu saya harus bisa, dan mungkin di next time, mungkin nanti Mbak Dewi, mungkin dari Mbak Fitri, itu bisa isi apapun pengalaman hidup ya, yang bisa menjadi ibrah bagi yang lain gitu, jadi menebarkan hikmah untuk yang lain gitu loh. Mungkin Mbak Rita gitu ya, kita nggak usah malu, karena yang kita hadir adalah kita semua, para perempuan-perempuan ini. Dan hari ini kita sudah hadir, dan Allah hadirkan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji bagi Allah, dengan kita panjatkan juga sholawat pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan semoga akan terus bertambah orang-orangnya. Mohon sampaikan juga pada teman-teman yang ingin bergabung, silahkan. Saya sudah di WA, sudah saya di Xbank, udah di tempat yang lain, grup-grup lain juga udah saya coba. Dan ya qadarullah baru 4, mudah-mudahan nanti terus bertambah ya, karena sayang ilmunya. Kadang-kadang kita mau bersiar, tapi ternyata yang dihadirkan Allah hanya sedikit orang. Maksudnya adalah, oh Allah berikan segitu, berarti orang-orang tersebutlah yang mendapatkan hidayah dari Allah, karena ilmu itu kan hidayah ya. Siapapun yang hadir kita nggak bisa tolak gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sisa dan sisi, karena ternyata sisa dan sisi bagi keuangan kita tuh kadang-kadang Masya Allah di luar kontrol. Kalau dari pandangannya Mbak Fitri sama Mbak Devi sama Mbak Rita, halo Mbak Rita, buka dong camnya. Orang kita cuma berempat, Mbak Rita. Itu bagaimana dari pandangan Mbak Fitri dulu deh, dari sisa dan sisi keuangan. Ya, kalau Fitri pribadi sih dari dulu, dari zaman sekolah sampai sekarang, suka bikin itu apa tuh, pengeluaran itu loh, pemasukan, pengeluaran kayak begitu. Yeah. Kira-kira sebulan ini apa aja yang ini terus gitu. Jadi cash flow buat arus kas ya. Cash flow-nya udah bikin kayak begitu. Alhamdulillah. Jadi sudah ini ya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu udah ada uang kagetnya gitu ya, namanya uang darurat. Ada, udah semua udah ada porsinya masing-masing. Alhamdulillah. Kalau dari Mbak Dewi bagaimana? Kalau saya sih setelah memasuki dunia kerja yang sebelum menikah itu sudah suka sisih, kalau soalnya ibu saya tuh suka kasih tahu, pokoknya kita kalau sekarang udah punya gaji, harus bisa disisihkan untuk tabungan, untuk zakat, sedekah, kayak gitu. Ibu saya tuh suka kayak gitu, makanya jadi dulu waktu pertama kerja itu gaji tuh
berapa ya, 300.000 zaman dulu. Tapi Itu tahun kayaknya zaman dulu kecil juga karena kok teman kita ada yang gajinya 600.000. itu tahun berapa, Mbak? Itu tahun berapa tuh? Tahun 94. Karena tahun 94 kan saya udah mulai kerja tuh kan dulu. Tapi kan memang ya pokoknya dulu mah yang penting dapat kerja, yang penting punya duit dulu gitu. Wah, saya lebih kecil lagi, Mbak. Tahun 90 itu dapatnya 125.000. Kecil banget, tapi ya cukup aja Itu, karena masih sendiri ya gitu. Kayaknya tuh cukup aja gitu, enggak sampai yang ada utang-utang gitu kayaknya enggak. Iya, gitu. itu zamannya Soeharto kita masih terjaga tuh 2.500 tuh dolar. Emas juga masih murah. Waktu kuliah malah gede Bu dapatnya. Oh ya? Itu tahun Iya, berapa tuh? kan ngelesin. Les privat. Oh, Mbak apa? Mbak Fitri udah ngajarin les, Iya. Kalau kan benar-benar ada uang beneran tiap bulan ya udah pas lagi kerja, jadi ya udah ibu saya bilang tuh harus kalau itu jangan, biarpun perempuan memang harus punya penghasilan. Iya gitu. benar, sangat Karena benar. ibu saya kan emang ibu saya juga kan kerja jadi guru, biarin aja suami nanti kasih kasih uang, tapi ya kita punya sendiri karena kan kita pasti ada keinginan pengen punya ini, pengen punya itu, jadi nggak usah tergantung. Oh iya, jadi udah tuh suka pengeluaran, pokoknya semua pengeluaran dicatat sampai pengeluaran ke toilet kan suka bayar juga kan. Ya benar, sangat benar tuh. Tahu tuh kita uangnya bukannya kita mau perhitungan tapi memang harus tahu dicatat. kita uangnya keluarnya begitu, udah begitu ya udah nggak apa-apa gitu, jadi jelas pemasukan jelas, pengeluaran juga jelas kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah, berarti teman-teman ini udah bisa mengatur lah dari awal ya. Iya. Ya, jadi ini kita harus lebih ketat lagi ya, karena kita kan semakin bertambah usia, kita kadang-kadang lalai untuk catatannya. Saya yakuin gitu loh, apalagi akhirnya terus menikah terus ya ternyata kita kan maunya biarpun kita punya uang, kita tetap ada pemasukan dari suami, tapi kan ternyata semua di luar dugaan kita, harapan. Iya. Akhirnya yang ada di kantong dari kantong kita keluar ya. Iya. Yang itu terjadi. Harusnya dapat, kok kita jadi keluar juga, tapi ya udahlah, yang penting kita apa yang kita mau ya kita juga masih bisa gitu untuk kita anak dan kita dapetin, terus nggak ngerepotin gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, ini ada Mbak Rita masih ditutup. Mbak Rini mungkin saya mau sedikit tahu dari pandangan Mbak Rini tentang sisa dan sisi keuangan, Mbak, sama Mbak Rita. Silahkan. Mungkin udah kita jalanin sebelumnya ya, pada masa-masa kita masih muda dulu, maksudnya. Kalau Mbak Fitri kan masih sampai sekarang ya. Kalau saya paling saya masukin dalam sistem kotak celengan itu loh, atau amplop ya gitu, jadi ada lebih dan lebihnya itu bisa digunakan atau apa, ini untuk cadangan ini, untuk cadangan ini. Soalnya dari zaman sekolah, dari SD sama orang tua dikasih uang saku Bu, uang saku sekian harus cukup selama 1 minggu, jadi ya dari kecil tuh gini harus sehari berarti saya harus berapa ya, jadi kayak gitu terus ke bawah sampai sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi dari Mbak Rini sendiri mana? Rini, ayo bukalah, cuman kita berlima. Mbak Rita, mangga tuh silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, kita berbagi aja, orang kita berlima. Daripada gimitnya udah dibuat jadwal ternyata kosong kan gitu, sayang gimitnya nanti ngomel dia. Dan itu salah tadi, ternyata pakai gimit weekday, ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa. Gimana Mbak? Lanjut aja dulu deh, aku belum pokoknya semuanya mengalir aja sih kalau aku. Iya. Sama sebenarnya karena sama Mbak Uni sama lah Uni Rini, ya kita semua mengalir aja, tapi tetap kan kita harus waktu zaman anak-anak kita kecil ya kan tetap harus ada dana yang kita saving ya, tapi larinya seperti kayak Mbak Dewi, kalau saya akhirnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga gitu loh, malah melampaui dari kebutuhan yang seharusnya diberikan oleh pasangan kita, tapi itu kita bersyukur kita sudah bersedekah gitu ya. Nah itu nggak mudah, betul. Sangat nggak mudah, betul ya, benar ya. Nah baru ngomong dia, buka layar Mbak Rita,
Buka Tapi layar. pembukuan itu penting loh, Bu. Sangat penting, sangat penting. Sangat Harus penting. ada. Benar, karena di perencanaan keuangan pembukuan. Jadi kalau saya pakai di sini ada notepad atau pakai buku namanya budgeting ya kan. Atau disebutnya di sini ada arus kas gitu ya, yang gratis kan ada tuh dari application store ya. Application store itu kita buatlah itu, kita masukin karena setiap perak rupiah luar biasa. Tapi kalau ditulis luar biasa minus. Tulisannya doang kan luar Mbak, biasa isinya minusnya. nggak ada. Bukan nggak ada kan? Mbak ada lah, Mbak kan itu laundry Barita. Ini buku saya, Bu, udah ganti. Tuh bukunya Mbak Fitri tuh. Kecewat mulu Mbak. Aku udah naruh di bawah kasur dulu. Sekarang naruh di selip-selip. Nggak ada dari suami, ambil lagi buat beli beras. Itu sama Mbak Rita nih, Bu Rita nih, manajemen keuangannya harus ditata nih. Nah, tuh PR kita. Jadi kita punya PR bareng-bareng ya. Kalau saya alhamdulillah ya, jadi ada terpisah uang yang nggak diutik-utik, ada di rekening tabungan, dan itu memang nggak diutik-utik gitu. Maksudnya yang diutik misalnya ada 2 nih buku tabungannya, satu muamalat, satu bank mandiri ya kan. Karena saya hidup sendiri kan sekarang, uangnya juga kan nggak pasti ya. Nah ternyata kalau di uang muamalat tuh bener-bener saya nggak utik-utik. Karena untuk bayar sewa, untuk segala macam, bayar listrik gitu ya. Nah uang yang ada di bank mandiri itu ya itu untuk bayar kayak nasi Jumat, biaya-biaya yang lainnya, atau jadi modal usaha. Nah itu saya ngikutin kayak Pak El Chandra kemarin tuh. Pak El Chandra ngisi acara di Mula kala itu, dia bilang modal usaha kita berapa, misalnya 500.000, masukin 500.000 Bu, dan 500.000 itu nanti kayak di pos-posin, di amplop-amplopin. Itu yang saya lakukan dalam kaleng-kaleng saya gitu, dalam kaleng kue, bekas kue itu kan ada kaleng-kaleng. Masukin aja di situ. Oh ini untungnya sekian, oh ini untungnya sekian. Oh nanti lebihnya masukin tabungan gitu loh. Jadi dan saya sisihkan. Kalau nggak disisihkan saya bingung. Saya nggak punya penghasilan tetap kan. Teman-teman tahu ya. Saya sendiri gitu. Saya nggak tahu, makanya saya pasrahkan pada Allah. Tidak mudah banget, tidak mudah. Itu yang saya terjadi dalam hidup saya. Tapi Allah berikan semua itu bukan yang mengalir, tapi memang udah rezeki kita, seperti yang Unirini bilang gitu ya. Nggak disangka gitu. Kalau kan? dari pengalaman aku selama ini, kalau kita punya usaha itu kita wajib punya pembukuan. Betul. Tapi kalau kita nggak punya penghasilan tetap, itu kayaknya agak sulit. Soalnya kadang masuknya 50.000, nanti keluarnya harus 60.000 misalnya. Jadi kayaknya itu kalau nggak punya penghasilan tetap kayaknya agak ngerepotin. Banyak keluar masuknya itu nggak jelas, maksudnya bukan nggak jelas ya, nggak di luar kontrol kita. Kontrol tetap karena kita tahu nih berapa masuk berapa keluarnya, tapi untuk iniannya nggak, karena kita nggak punya tetap gitu. Kalau misalnya punya bulanan misalnya, waktu saya kemarin sempat itu dikasih anak misalnya sebulan sekian, nah itu bisa kita bikin pembukuan. Tapi kalau nggak ada penghasilan yang misalnya sebulan sekian, aku nggak bisa gitu, nggak bisa menerapkan gitu, nggak bisa menerapkan. Iya. Jadi saya terus terang saya juga nggak menerapkan secara disiplin ya, tapi saya menerapkan secara kita punya tabungan khusus yang berbeda, sehingga ada pos yang berbeda, tetap ada kaleng. Dicatat tidak, tapi ada kaleng gitu loh. Ya, kaleng yang khusus ya, uang ini misalnya ini uang modal 500.000 kalengnya. Nah ini uang untuk biaya hidup gitu loh, ya kan. Nah ini dari uang modal ini kira-kira masuknya berapa nih kembali kepada modalnya dulu gitu loh, ya kan, untuk kita melihatkan sisa dan sisih, kemudian ada disisihkan. Nah kalau saya disisihkannya bukan untuk hal-hal yang nggak perlu, tapi memang untuk biaya belanja, biaya hidup. Kan saya sendiri, ya kan. Saya sendiri, kalau saya nggak atur demikian akan membuat saya kesulitan. Ini aja pun istilahnya di luar nalar saya. Makanya kalau kita diskusi itu benar-benar amazing hidup kita gitu ya. Allah berkati kita dengan segala kecukupannya. Nah ini aku sedikit mau sharing aja sih untuk kita merimayan anak-anak kita lah intinya. Alhamdulillah anak saya sudah menjalani apa yang saya sampaikan sebagai financial planning Islami ya, syariah. Jadi anak-anak itu kan bekerja. Kalau kita kan udah nggak bekerja. Saya cuma bilang jauhi riba, jauhi maisir, jauhi goror, jauhi riswah. Ya kan, riswah itu suap. Kita nggak boleh tuh bayar uang di muka. Seperti kemarin pernah Mbak Nifkan ikut kajian di Asalimnya.
Nah, itu dia membayar, dia bilang gini, Pak, saya tanya sama istrinya, sama suaminya Mbak Lucy, nanya sama suami Mbak Lucy, terus Mas siapa namanya, Yulianto tuh namanya siapa, lupa saya, pokoknya belakang Yulianto. Nah, itu dia bertanya, Pak, saya selalu ada project nih, katanya gitu, untuk security system ya, untuk kayak CCTV dan lain sebagainya. Ternyata kalau di pemerintahan itu mereka tuh minta upah uang di muka gitu loh. Bu, ibu mau proyeknya ini jalan, nanti ibu ada uang lelah, ada kan untuk saya ya bu, gitu. Itu kan namanya udah riswah, itu uang suap. Project belum jalan, udah diminta dipotong, di cut off di depan untuk sebagai DP lah, istilahnya bukan DP sih sebenarnya, upah riswah, uang suap untuk dicepetin gitu prosesnya. Dan itu ternyata dalam muamalah kontemporer yang di kitabnya dari si Ustadz Erwandi itu jelas banget, itu dilarang, itu haram. Sehingga ya saya bilang sama Mbak Nivi, cuman ya udah tobat aja, tobatin semua. Kita semua nggak tahu dulu, dan itu Allah ampuni, Allah maafkan. Tapi kalau sekarang ini kita udah tahu, jangan berikan kayak misalnya gini nih Mbak Rita nih, ada project nih laundry gitu banyak gitu ya. Bu, ini saya ada project, Bu ada laundry banyak nih, 50 kilo, ya kan? Ibu mau ngasih apa sama saya gitu loh. Paham? Itu riswah udah. Iya, iya. Riswah itu suap. Terus Oh, Mbak Rita kan nggak enak ya, harus membayar kan? iya. Karena nggak enak biar dapat project Iya. aja. 50 kilo dikaliin 10.000, misalnya udah 500.000, lumayan nih. Dia minta lah ya 20.000, itu tetap nggak boleh. Mau 10.000, mau 20.000 itu nggak boleh, itu haram. Karena akhirnya kita punya beban. Haram itu Mbak. Kalau itu haram. kalau sudah nih misalkan udah dikasih nih orderannya 50 kilo, kita kasih dia, itu haram nggak? Itu enggak, tapi asal jangan ada perkataan dari Mbak Rita, nanti gue kasih deh lu, di dalam hati pun jangan disebut. Jadi kalau ada rezeki itu, jadi sebenarnya biar kita nggak batil ya, sehingga kita akan merasa terbebani dengan orang yang udah bayar, bener nggak? Yang udah bayar ke kita, akhirnya mau nggak mau harus dikerjain duluan. Akhirnya jadi timbul batil sama kita, keberatan kita, wah 50 kilo banyak dalam waktu sekian hari misalnya, ternyata kita nggak bisa memenuhi, dan itu jadi zolim untuk diri kita juga dan zolim terhadap orang lain. Itu bisa masuk kategori riswah dan riba. Itu nggak boleh Mbak, gitu ya, itu haram. Jadi mendingan gini, misalnya kita udah ngerjain nih, selesai nih, Mbak udah jadi, ada uang, terus amplopin 10.000 misalnya, Mbak ini ada uang untuk beli rinso gitu, makasih ya sebelumnya gitu, itu aja. Tapi jangan tersebesit di hati pun, gue kasih deh lu nanti gitu, jangan, karena udah terbesit aja di hati, itu sudah berjanji pada diri sendiri untuk melakukan riswah, dan itu juga sudah termasuk kategori riba, double lo ya kan. Kalau dia asalim diajarin tuh itu dulu begitu, gue kasih dah gitu kan. Nah, jangan sekarang bilang aja, sampaikan aja begini, kalau misalnya ntar gue kasih dah lu ya gitu. Jadi, maaf ya, jangan mention kayak gitu kalau memang kamu memberi tanpa kata-kata, tanpa janji gitu loh. Karena itu akan menjadi beban bagi saya di akhirat. Ternyata itu hukumnya haram Mbak, riswah itu juga bisa jadi riba untuk saya gitu loh. Itu aja jelasin. Jadi kalaupun mau ngasih ya be quiet lah, nggak usah ngomong-ngomong gitu ya, kan itu suatu hadiah ya gitu loh. Nah ini kan hari ini kita bahas tentang sisa dan sisi sedikit ya, aku mau share dikit, semoga bermanfaat nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini ya, salah. Jadi ini bagus banget ya. Oh mana nih, kok nggak ada? Kok ini nggak bisa ya? Yang mana ya? Seluruh layar berarti. Kok foto kita juga ya? Mana ya? Foto kita juga salah kita nih. Mau masukin ini Mbak, masukin presentasi kita kan ini harus masuk gini. Nah, inilah kita kagak bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada, bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah kelihatan ya Mbak.
Udah Iya. kelihatan ya? Alhamdulillah. Nah, ini yang lain mana nih nggak tahu ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini dalam sisa dan sisi. Nah, ini aku my biografi ya. Saya udah isi di Senayan, udah isi di beberapa kota ya. Dan sekarang udah tidak aktif lagi. Nah, ini kita lihat Sri Mulyani menyebut tema presidensi G20 memiliki dimensi kesetaraan gender. Alhamdulillah dari perempuan itulah kita banyak sekali inklusi keuangan ya yang mewujudkan kesetaraan gender, karena kita banyak nyetor ke bank tuh dari usaha UMKM kita. Ini juga Global Women Financial Literacy Index ya di 2017 perempuan naik 7% menjadi 65 selama 5 tahun sebelumnya, Masya Allah. Kemudian jadi kita lihat bahwa total UMKM yang dimiliki perempuan 60 juta usaha. Usaha kecil yang dimiliki perempuan adalah sebesar 67%. Kebayang bahwa selama pandemi itu ternyata kenaikannya lebih luar biasa lagi di 2017 tuh sebelum pandemi ya. Semakin pandemi kesini semakin besar karena penerimaan PDB 60% akan bergantung pada perempuan. Kebayang bahwa perempuan itu luar biasa. Di sini kita lihat bahwa pemerintah mencatat sebagai suatu cara untuk membantu dengan pemberian KUR. Biasa banget perempuan. Nah, ini bagaimana solusi uang belanja yang terbatas dan jarang ada sisanya kayak kita nih, Mbak. Values the money, financial planning ya kan. Nah, itu harus diatur ternyata gitu loh. Dan diatur kita harus punya niat di dalam hati nih. Kayak saya tidak punya penghasilan tetap terus terang sungguh. Dan saya hanya memutar uang yang ada di tabungan, dan bagaimana itu pagi-pagi selalu bertanya pada Allah apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Dalam arti uang itu harus dikemanain gitu, dikembangkan. Jadi harus di saving, dibuat budget, dibuat walaupun itu catatannya pada awal bulan saya buat, oh ini budgetnya sekian, oh biaya ini sekian ya gitu loh. Kadang-kadang nggak kebayang kenapa membuat kita malas untuk membuat ya, karena ternyata biaya-biaya itu hanya minus semua. Benar nggak Mbak Rita? Iya kan? Ya Mbak Rita? Betul. Nah, minus terus. Nah, ini ternyata anjuran untuk mengatur keuangan tersebut tercantum dalam hadis dan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Alhamdulillah kita adalah bukan tipikal yang boros ya Mbak ya. Kita semua nih yang hadir saat ini ya tipe yang boros, karena memang kita dalam kondisi yang prihatin ya. Prihatin ningrum istilahnya. Prihatin ningrum luar biasa. Ayat berapa tadi? Surah ayat 26 dan 27. Ya, 26 dan 27. Jadi semua itu harta yang kita miliki, utang pun adalah amanah Allah. Jadi kita harus hati-hati dalam mengelola harta. Harta kita itu bisa termasuk yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk ya. Jadi formula 11 merupakan rumus mengatur keuangan dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi gitu ya. Yaitu 1 dirham untuk digunakan sebagai modal membuat anyaman yang dijual seharga 3 dirham. Kemudian pendapatannya tadi dibagi menjadi 1 dirham untuk keperluan keluarga, 1 dirham untuk sedekah, dan sisanya 1 dirham untuk digunakan sebagai modal kembali. Jadi saya berusaha untuk menjalankan kayak ini nih, seperti Salman Al-Farisi ya. Karena dana kita terbatas. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira masuk akal nggak nih? Kita punya cuma 100.000 nih, jualan, misalnya jualan kerupuk gitu lah ya. Kalau kerupuk kan murah ya, kita beli kerupuk yang udah jadi gitu ya. Dan ternyata dijual kita punya untung nih, jadi 150.000. Nah, itu harus dibagi 3 gitu, 50.000 untuk modal lagi, padahal tadi modal utamanya adalah 100.000 kan. Kemudian 50.000 untuk keperluan keluarga dan 50.000 lagi untuk sedekah, atau 25% lah, 25.000 untuk sedekah. Sisanya kita masukkan sebagai modal untuk kita jualan lagi gitu ya. Kalau bisa berarti kita harus meningkatkan usaha kita untuk keuntungan dari 100.000 itu lebih dari 150.000 mencapai target. Jadi kita bekerja keras gitu loh ya. Ini dia dalam Islam anjuran menabung diriwayatkan Rasulullah melalui hadis Bukhari. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Kita umat manusia hanya bisa berencana sementara Allah yang menentukan. Maka dari itu menabung menjadi perlu. Sebab kita tak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Saya terus terang
menabungnya itu karena dipaksakan ya, dipaksakan karena saya harus bayar sewa, saya harus membayar semua kebutuhan hidup, dan saya hidup sendiri yang sebenarnya tidak mudah ya. Alhamdulillah rezeki saya adalah Allah jaga dengan kesehatan, Allah jaga dengan tetap patuh kepada Allah jaga dengan selalu porsi utama adalah Allah, karena tanpa itu saya tidak akan hati saya tidak akan tenang karena akan galau, kebingungan. Gue besok makan apa ya? Gue bagaimana ya besok? Itu yang saya pikirkan. Alhamdulillah setiap saya galau saya datang ya untuk aduh besok gue bayar sewa gimana ya, besok bayar ini gimana ya, ya Allah bayar listrik gimana ya. Saya cuma akhirnya berpasrah pada Allah. Saya nggak tahu ya Allah. Saya tidak tahu, dana saya cuma sekian, saya tidak tahu harus bagaimana. Allah berikan jalan, sekecil apapun keuntungannya, saya bersyukur pada Allah gitu loh. Saya masih bisa makan enak, saya masih bisa tidur enak, ya kan, masih ada AC, istilah ibaratnya itu saya bersyukur, saya masih bisa sholat, itu kan rezeki juga gitu loh ya. Nah itu yang saya selalu ingat pada diri saya, bahwa saya harus bersyukur gitu. Tapi tetap saya harus memikirkan masa depan saya, itulah, ya kan. Bagaimana selanjutnya gitu loh. Nah ini memang aturan keuangan secara syariah hidup penuh berkah. Ternyata yang utama adalah kita bisa mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah minimal seperti yang kita tahu di WCT ada dana nasi Jumat ya, mau 1 box ya alhamdulillah, kan itu hanya per 2 minggu sekali, tapi rutin itu lebih disukai oleh Allah gitu ya. 1 box tiap 2 minggu sekali, 1 box tiap 2 minggu sekali. Kan ada tuh namanya Bu Anti ya, namanya Anti ya. Nah Bu Anti itu usianya sudah 62 tahun loh. Dia itu tadinya komisaris bank loh, kebayang nggak sih? Komisaris bank punya segala rupa ya, tapi ternyata hidupnya dia itu istilahnya ya berat gitu ya, berat sekali gitu ya, sehingga dia nggak tahu harus bayar sewa segala macam. Dia naik motor udah umur 62 tahun, tapi apa yang disampaikan dia pada saya, dia itu selalu menyerahkan sedekah nasi Jumat 1 box minimal. Kalau ada duit dia titipin sama Mbak Nivi tuh 2 box kalau ada duit. Tuh rutin tiap bulan tuh, 2 minggu sekali kan. Dia ikut tuh masukin. Apapun yang diadakan oleh kita WCT, dia minimal dia pasti menyumbangkan gitu ya. Ya itulah dia tahu bahwa dia masih bisa menghasilkan lah gitu ya. Kan kemarin juga dia umroh loh. Dengan umroh dia bilang, gue dapat umroh, bisa melakukan umroh itu gue dikasih uang lebih banyak banget katanya. Kenapa? Iya, biaya umroh kan misalnya berapa puluh juta, gue dikasih 50 juta sama temen gue, sama teman-teman patungan gitu ya. 50 juta lebihnya bisa untuk bayar sewa rumah dia gitu loh. Lebihnya bisa jadi modal dia untuk bikin sambal dan lain sebagainya. Itu dia bercerita seperti itu ya. Jadi saya sampai berpikir gini, Allah maha baik ya gitu, Allah maha besar rahmatnya, dia diberikan begitu banyak, dia tadi kesulitan pasti ada kemudahan Allah berikan. Dan kita percaya dan yakin aja sama Allah, ya kan. Kita semua ini diberi ujian bukan karena maunya kita, tapi karena maunya Allah untuk kita dekat gitu loh. Meminimalkan hutang, itu yang penting, jangan sampai ada utang. Jika teman-teman ada utang, ayo kita sama-sama bicarakan bareng-bareng gitu ya, untuk bagaimana solusinya ya, secara syariah. Terus menyusun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, ya kan. Kita juga punya tujuan keuangan, mungkin nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan saya dan tim IKSH ya, untuk menjadi marketingnya gitu ya. Nanti kita juga akan punya istilahnya, walaupun nggak besar, kita akan berikan sesuai dengan bagi hasilnya gitu. Menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah. Yang tadi saya bilang dengan IKSH pun, jika misalnya IKSH tidak memberikan, saya secara pribadi dari kocek saya kita akan berikan gitu. Bagaimana misalnya saya jual produk jasa keuangan untuk sertifikasi dan lain sebagainya, saya ada dapat berapa misalnya, saya akan berikan untuk teman-teman porsinya gitu loh. Kemudian saya jual produk-produk tur religi juga, itu tujuannya adalah untuk Allah. Kita juga bersedekah ya di dalam perjalanan, dan juga kita religi adalah untuk mengadakan sholat tahiyatul masjid di beberapa masjid. Itu juga teman-teman akan dapat istilah porsi dari saya, persentasenya insya Allah. Dan saya ingin teman-teman merasakan apa yang kita kerjakan. Saya bekerja, teman-teman juga bekerja, dan dapat nilainya gitu, dapat bukan poinnya, dapat komisinya. Menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah, ya kan. Semoga kita semua menggunakan tabungan syariah, menggunakan
apa namanya, pinjaman-pinjaman syariah, jangan, kalau bisa yang penting tidak punya utang. Biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif, ya kan. Kemudian inilah panduan Quran tentang keuangan nih, Al-Furqan 67, ya kan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kita tidak kikir, kita tidak boros, tapi kita bersyukur. Dan satu hal yang disampaikan oleh Halim Al-Yadrus juga ya waktu itu, janganlah kamu walaupun kamu miskin, jangan tampakkan dirimu miskin dan susah. Karena jika menampakkan itu, maka kamu akan fakir selamanya. Jadi kita tampakkan bahwa kita is always happy, is always have so many things, is always blessed lah. Kita selalu merasa diberkatin. Jadi sehingga Allah tuh senang melihat kita dan Allah akan cukupkan semuanya untuk kita. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Inilah kondisi dalam pernikahan ya, An-Nisa 34 ya, bahwa laki-laki memberikan nafkahnya untuk kita sebagai sedekah. Tapi kenyataannya tidak demikian yang kita hadapin dari teman-teman kita yang hadir sekarang gitu ya. Kemudian padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperbuatnya dan urusannya terserah kepada Allah. Ya seperti saya tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya apapun lah ya. Sekarang anak saya juga lagi mendiamkan saya, dan alhamdulillah itu semua adalah kepada Allah, dan saya bersyukur atas apapun karena itu adalah ujian saya untuk makin mendekatkan diri pada Allah gitu. Saya yakin dan percaya Allah punya perencanaan terbaik untuk saya dan anak-anak dan juga keluarga saya dan teman-teman saya yang lainnya. Al-Hasyr 7, harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, tolong kita ada uang sedikit, kita edarkan. Ada uang di kantong nih, mungkin teman-teman gak ada yang percaya. Wah, di kantong saya ada. Saya gak ada penghasilan selama beberapa bulan. Sebentar, saya lihat dulu ya. Saya hide dulu ini. Sebentar. Ada yang masuk soalnya. Bentar ya, sebentar. Ada yang masuk, saya sambung lagi. Oh, nggak bisa keluar ya saya. Sebentar. Oke, udah mulai bergabung, alhamdulillah. Ada Mbak Feni. Layar saya masih ada ya Mbak ya? Layar saya masih ada? Sudah ada? Alhamdulillah. Tadi kita sampai kepada panduan Quran tentang panduan Quran tentang keuangan ya. Ini apa namanya, Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 275. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus jangan pakai riba lah. Kita lebih aman dan lebih tenang ya. Nah, itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah yang sangat menyeramkan ya gitu loh. Jadi kita lihat Al-Hasyr juga 7, harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi kebayang, walaupun, jadi gini, saya selalu berpikir, alhamdulillah kita dikasih rezeki, walaupun besar dan kecil itu di hadapan Allah itu adalah keberkahan bagi kita gitu ya. Jadi ternyata dalam keadaan kita fakir pun kita masih bisa bersedekah dan menderma kepada siapapun. Allah akan memberikan kemuliaan di sisi hambanya gitu ya. Dan saya sangat yakin itu karena saya menjalani hidup itu Masya Allah luar biasa. Sampai pun saya menjadi pengajar-pengajar yang ke daerah-daerah. Mbak Fitri tahu saya juga diundang oleh Serang kala itu dari pihak Serang ya, sampai dijemput di airport juga. Dan itu saya memang tidak dibayar, dan saya mendapatkan infak-infak yang luar biasa dari teman, yaitu kasih sayang dan rahmatnya Allah dari melalui teman-teman gitu ya. Itu salah satu ada Mbak Fitri, dan di grup WCT juga ada beberapa dari Solo yang pernah ikut dengan saya dalam istilahnya bukan sharing caring, apa yang namanya, seminar kecil di daerah gitu ya. Ada Solo, ada Semarang, ada Jogja, ada banyak lah alhamdulillah ya, Jabodetabek. Ini ada Al-A'raf 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sehingga Allah tidak menyebut orang-orang yang berlebih-lebihan. Alhamdulillah kita selalu bersyukur bahwa kita
selalu diberikan keberkahan hidup dengan dengan makanan cukup, dengan pakaian yang baik, dan kita tidak tampak akan fakiran kita, tapi kita tampak sebagai manusia yang selalu bersyukur di hadapan Allah, dengan kita menampakkan diri kita dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang makan cukup baik ya gitu, walaupun kita cuman misalnya contoh bayam sama jagung, ada tempe goreng, itu udah cukup alhamdulillah, karena kebutuhan dari vitamin dalam tubuh juga udah cukup ya, itu ya, ada protein dari tempenya, dari sayur-sayurnya juga ada gitu ya, vitaminnya. Jadi saya pikir itu hal yang cukup, tergantung kita mengatur keuangannya. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan dalam mengelola dan melakukan perencanaan keuangan syariah. Kita harus membersihkan diri dari harta yang dimiliki dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Menafkahkan harta untuk hidup masa kini sesuai dengan keleluasaan dan kesempitan, serta tidak melupakan hak atas kenikmatan yang halal di dunia. Jadi kita berhak untuk menikmati apa yang kita punya saat ini, sekecil apapun kita berhak menikmati. Jadi nih kayak Mbak Rita nih udah capek-capek, saya pernah ditegur sama bos saya, terus terang, saya pernah ditegur sama bos saya, karena saya selalu concern kepada ibu, bapak, mertua, suami, dan anak-anak, juga ponakan, dan adik dan kakak. Saya tidak pernah benar kan? Saya tidak pernah concern benar. Saya tidak pernah concern kepada diri saya sendiri. Apa yang bos saya bilang, Mbak Dian, iya Bu, kamu itu semuanya apa-apa untuk keluarga ya gitu. Iya Bu, alhamdulillah saya tuh kalau mau apa-apa untuk keluarga. Jadi penampilan saya walaupun bekerja sebagai manajer di Commonwealth ya kala itu ya, dan saya berpakaian udah bisa pakai hijab kan kala itu di 2008 2010 itu kan udah mulai pakai hijab. Saya pakai hijab 2002 ya. Itu dia bilang gini, Mbak, tolong dong di grooming. Saya suruh grooming Mbak, karena saya cuma pakai kerudung panjang ya, kemudian pakai rok, masih pakai celana panjang ya, celana panjang longgar gitu ya, bajunya panjang nutupin badan gitu loh. Dia minta saya grooming untuk saya lebih necis gitu ya, berpakaian gitu loh. Padahal saya pikir udah ya oke, sepatu juga udah oke gitu ya. Ya kan, tapi tetap dipandang dia masih kurang. Sampai saya lagi presentasi untuk 50 orang, 100 orang di kantor pajak dan lain sebagainya gitu ya. Itu bos saya langsung ngasih lipstick ini. Nih, kamu pakai lipstick saya, karena saya tidak pernah pakai lipstick. Saya suruh pakai lipstick gitu loh. Dan ternyata dialah salah satu inspirasi bagi saya, dan saya menjadi inspirasi baginya. Karena setiap dia berjumpa dengan saya, si ibu itu di ruang kerjanya selalu menangis dan selalu melihat saya seperti menatap kok gue bisa nangis sih sama lu Dian gitu istilah ibarat. Padahal dia orang kaya, dia punya kontrakan di mana, punya rumah, pokoknya kaya, dia sangat kaya karena dia salah satu istri dari pejabat di mana, di Astra Group gitu ya. Masya Allah. Dan Masya Allah, kita udah mau berakhir karena ini bukan di harinya ya gitu ya. Jadi luar biasa. Dan kemudian saya pikir sebentar saya buka lagi ini. Jadi oke, baik. Jadi kita perlu menyenangkan diri kita gitulah. Membelanja harta dengan hemat dan menyisihkan kelebihan untuk masa-masa sulit. Mempersiapkan untuk masa depan agar dapat hidup bahagia dan tidak setelah produktif ya, bahagia setelah tidak produktif pensiun, serta dapat meninggalkan keturunan dalam keadaan sehat dan kaya. Oke, kita memang bukan orang kaya, tidak bisa meninggalkan harta. Minimal kita bisa memberikan kekuatan iman dan ketakwaan, atau memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Salah satu aja, kita nggak bisa milih semuanya. Aku ingin anakku sehat, aku ingin alhamdulillah anak gue udah sehat nih. Apa selanjutnya? Oh, dia harus bekerja. Oh, ada pekerjaan apa nih? Bisa kita cari bagi teman-teman yang membutuhkan. Untuk anak-anak kan ada ikatan dinas kayak di Astra atau apa, kan itu bukan bank gitu loh, bisa lah kerja di situ. Untuk anak-anak kan ada politeknik ya, Astra gitu ya. Ya kan, jadi bisa masukkan ke situ. Mengembangkan harta untuk meningkatkan penyebarluasan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, saya berbicara sebagai financial planner ataupun sebagai ketua di WCT adalah untuk
pada kemaslahatan informasi dan pengetahuan, pengalaman hidup dari para perempuan-perempuan ini, apalagi yang punya pengalaman luar biasa, itu harus di-sharing untuk menjadi inspirasi gitu loh. Nah, inilah membuat perencanaan keuangan syariah yang baik dan tepat berdasarkan dimensi dalam proses perencanaan keuangan berbasis syariah ya. Dan itu sebenarnya kita punya kelas ini, ya insya Allah nanti next kita akan bahas lagi. Alokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah, hindari dan minimalkan hutang, susun tujuan keuangan sesuai syariah Islam, membiasakan diri dengan hidup sederhana, zuhud, dan perlu diketahui, mungkin Mbak Feni belum tahu ya, saya sudah menikah dengan lelaki dari Egypt dan dia sangat zuhud banget karena dia ahli Quran dan tajwid dan juga dia adalah ahli bahasa Arab gitu ya. Dia dari Kairo, dari Al Azhar, dan dia basically bekerja hanya dakwah, dan ternyata Allah hadirkan dia sama visi misinya dengan saya, tidak berpikiran money oriented, tapi kita berpikiran adalah kalau kita bilang please make pleasure to Allah, membuat Allah tuh senang dengan kita dalam berbuat kebaikan. Itu aja sih intinya ya. Gunakan produk keuangan berbasis syariah, siapkan dana darurat. Nah, ini nanti banyak hal yang bisa kita bahas. Ini biasanya saya melakukan ini 10% zakat, infak, sedekah, 20% investasi. Ingat ya, zakat, infak, sedekah itu adalah kita meminjamkan kepada Allah. Jadi jangan takutlah miskin, karena semakin orang itu lagi susah ya, dalam fakir, dalam keadaan secara materi, tapi dia masih bisa melakukan infak, sedekah, wakaf, dan zakat. Kalau zakat kan setahun sekali ya gitu loh. Itu Allah akan berikan segala kemudahan. Itu yang saya jalanin selama ini. Saya sangat-sangat terbatas secara materi, tapi saya tidak pernah menampakkan saya itu adalah orang susah. Saya menampakkan saya be happy, and then always smile, and then never gerutu. Nggak ada gerutuan gitu, no complaining about. Ya, insya Allah. Makanya Mbak Rita tuh harus deket-deket dengan saya, telepon. Kenapa? Untuk menularkan a good influence gitu loh. Untuk kita sama-sama, ya kan? Iya, nggak apa-apa, telepon aja sama saya, nggak apa-apa. Jadi insya Allah itu akan bermanfaat gitu loh. Karena siapa yang di dekat kita yang menularkan energi positif, dan itu akan terbawa gitu. Itulah kita kan nggak mungkin lah ya, yang energi positif siapa gitu ya. Kita selalu welcome. Jadi dapatlah dekatkan diri pada orang-orang yang memang welcoming. Dekatkan diri pada orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Dekatkan diri pada orang-orang yang bisa kita bekerjasama, berjamaah untuk kepentingan Allah. Bukan kepentingan manusia, bukan kepentingan kelompok atau kepentingan lain, tapi hanya Allah dan Rasulnya. Nah, ini investasi syariah 20%, 30% kewajiban bayar hutang, ya tidak boleh melampaui 30% dari pendapatan, 40% biaya hidup. Ini saya terapkan pada anak saya yang bekerja. Alhamdulillah anak saya 20% investasi syariah, dia nggak masukin ke dalam kayak reksadana dan lain sebagainya, dia kepada emas. Dia selalu beli emas yang 1 gram itu kan sekarang udah dari harganya yang 500.000, sekarang emasnya sudah harga 1.090.000 saat ini ya, emas yang 1 gramnya dari UBS, ataupun dari UBS lebih murah dibandingin dari Antam lebih mahal sedikit, ya, kira-kira selisih 10 ribuan lah gitu ya. Kemudian alhamdulillah anak saya jadi punya investasi yang memang Allah ridhoi, ya Allah berkati, yaitu tabungan emas. Sedangkan uang yang ditabungan adalah untuk ada kepentingan biaya hidup. Nah, kemudian 40% biaya hidup, kok kecil banget sih Bunda? Nah, iyalah, 40% kita harus hidup zuhud, hidup sederhana. Jadi dicukup-cukupin gitu loh. Kita makanya harus tahu mana yang fixed asset, mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Ya kan tadi seperti Mbak Fitri bilang, saya aja Bu, setiap kali 2.000 parkir ya dicatat, ini dicatat. Itu benar, sangat benar gitu loh. Ya seperti itu. Jadi tadi juga Mbak Dewi juga bilang begitu ya. Jadi kita harus bisa disiplin dengan menerapkan keuangan kita. Jadi bukan kita karena susah kita tidak bisa menerapkan keuangan. Insya Allah bisa Mbak Rita. Kita bisa, Mbak Unir ini juga bisa. Nggak usah khawatir. Jadi dengan pancingan nih, misalnya kita ada uang 500.000 sebagai pancingan kita ya, untuk modal. Kira-kira apa ya? Kita harus berjalan, otak kita harus berjalan, karena seperti yang saya alamin gitu, kita harus berjalan. Kita harus kompak, harus berjamaah apapun, sehingga mendapatkan keuntungan atau apa, kita bisa bagi hasil, kita bisa bagi persentase kepada teman kita gitu loh. Insya Allah itu yang akan saya terapkan kepada teman-teman, insya Allah. Jadi insya Allah saya akan
buka religi tour ya, kemudian travel, kemudian akan buka istilah buka warung kopi sehat gitu ya. Insya Allah, sehingga insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita semua, dan semoga dari uang-uang itu bisa sama teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini dari sisa dana nih, terus sedikit lagi ya. Apa bedanya sisa dan sisi dana? Kalau sisa dana bisa habis tanpa sisa. Ada tersisa sangat minimal dan target tidak tercapai. Tujuan keuangan bisa gagal, buat lupa diri menjadi konsumtif. Sisih, ya kan? Kenapa? Contoh nih, nasi goreng nih. Kita beli nasi goreng, beli cuma 1 bungkus. Kita punya anak 2. Kak, tolong dong ini berdua sama si adik ya, gitu ya, nasi gorengnya. Nih, ternyata si kakak tidak membagikan, tidak menyisihkan makanan itu dibagi 2. Tanpa sadar dia makan, bisa jadi itu habis nasi gorengnya, bisa jadi itu juga mungkin tersisa tidak setengahnya, jadi tidak adil, ya kan? Nah, kenapa kita paksakan menyisih dana seperti tadi harus 10%, 20%, sekian persen? Itu sebagai kedisiplinan diri kita. Dikala kita sulit, dikala kita urgent, nggak punya duit, itu kita akan mendapatkan kemudahan karena kita punya tabungan, gitu loh, ya kan? Nah, ini dia sisih dana, memaksakan diri menyisihkan dana sebelum dibelanjakan, dan hasil akan tampak lebih baik untuk capai ke tujuan keuangan. Menyadari kebutuhan yang harus dicapai sesuai tujuan keuangan, membuat tidak konsumtif. Nah, ini dari hal ini kita bisa lihat bahwa kebutuhan hidup kita tuh bisa kita kendalikan sebenarnya. Mungkin teman-teman nggak percaya, saya terus terang, Mbak Fitri tahu hidup saya ya, saya benar-benar dari zero, dan zero itu benar-benar zero gitu ya, dan Allah uji lagi dengan kezeroan selanjutnya, dan Allah uji lagi dengan kezeroan selanjutnya, dan Allah berikan begitu banyak keberkahan, dan saya bersyukur pada Allah atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, dan saya masih bisa berjalan kemana-mana dengan kondisi saya sebenarnya badan tuh tidak fit seperti teman-teman ya, karena saya punya diabetes, punya segala macam ya. Allah berikan itu sebagai rezeki saya, dan saya bersyukur. Nggak percaya tidak percaya, dompet saya mungkin kalau dilihat cuma 10.000, 20.000 Bu Mbak Rita. Nggak ada yang percaya kan gitu ya. Iya, tapi ya itulah cara Allah ya untuk kita punya percaya bahwa diri kita itu Allah berikan sesuatu yang kita kadang-kadang, oh iya ya, gimana ya, kok bisa ya gitu loh. Dan itu memang benar-benar Allah berikan gitu loh. Jadi gini, apa yang diprasangkakan hambanya Allah ya, Allah akan berikan sesuai prasangkanya. Kalau kita di prasangka kita, aduh gue besok gimana ya, aduh gue besok, itu prasangkanya jadi benar-benar negatif, membuat, kebayang nggak Mbak Rita, membuat besoknya benar-benar aduh gimana ya Mbak Rita, saya ini bulan ini kontrakan saya habis, dan saya harus membutuhkan uang sekitar untuk berapa bulan ini, 6 bulan ya, itu 6 bulan, bayar 6 bulan, jadi bulan ini habis, dan saya harus punya uang sekitar 15 tambah 3 juta, 18 juta. Can you imagine? Saya cuma pasrah pada Allah, saya tidak tahu, tapi muka saya tetap berceria dan tetap tersenyum. Suami saya bukan orang, bukan hebat, Allah yang hebat, Allah yang maha hebat, Allah ya Rahman Rahim ya Karim. Subhanallah, suami saya bukan orang kaya karena dia ahli Quran dan tajwid, dia ahli untuk bahasa Arab, jadi dakwah, dan Allah jodohkan saya untuk berdakwah. Bagaimana selanjutnya saya tidak tahu. Jadi ada yang bilang, oh kita lihat nanti Bunda gimana nih. Allahu Akbar, ternyata berjalan waktu suami meninggal setahun, saya bisa mengontrak rumah, saya bisa apartemen, saya masih bisa hidup, dan saya masih bisa berjalan kemana saya mau ya, ketemu, karena saya punya keyakinan setiap perjalanan adalah rahmat Allah, dapat rahmat Allah lagi, ketemu lagi orang, dapat rahmat Allah lagi, ketemu. Kebayang kemarin suami saya ketemu Mbak Nifi, saya udah 3 kali ya visit Mbak Nifi, apa yang bilang dia, ya Allah, kamu itu tahu kita ini didekatkan 7.000 malaikat berkunjung kepada orang sakit. Can you imagine what I feel? Ya kan, apa yang terbayang oleh teman-teman, saya itu langsung berpikir gini, Allahu Akbar, iya juga ya, Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak berpikir gitu, tapi niat saya adalah untuk memberikan semangat pada Mbak Nifi agar sehat gitu loh, karena dia seperti di WC itu kan kita bukan kayak teman-teman kenal deket gitu, bukan teman kayak gue cuma kenal Marita, enggak, itu seperti bagaikan saudaraku, sebagai sisterhood ya, saudara yang
yang kalau misalnya kita salah ingetin, saya salah ingetin, saya tidak akan, insya Allah saya tidak akan marah. Mbak Fitri juga tahu itu, saya insya Allah saya kalau diingetin masya Allah senang banget, karena saya bergerak sendiri dan berjalan sendiri rasanya kalau misalnya nggak ada yang ngingetin. Jadi kalau ada yang ngingetin, Allah Akbar, senang banget. Terima kasih ya Mbak Rita, terima kasih ya Mbak Fitri, Mbak Feni atau siapapun, Mbak Dewi gitu yang ngingetin, Unirinim. Itu suatu keberkahan. Itu suatu rezeki yang Allah hadirkan. Itu yang saya jalankan. Jadi teman-teman tetap harus punya keyakinan bahwa sisa dan sisi itu sangat dibutuhkan. Misal kita punya duit nih hari ini nih. Nih Mbak Rita punya duit nih hari ini, dapat dari laundry. Misalnya, total misalnya, dapat dari laundry kan. Oh, dapat duit 100.000 nih. Ya kan? Nah, Mbak Rita tuh harus langsung mulai saat ini nih harus langsung mencatat. Oh, beli sabun, beli Bu Dian, maaf pamit keluar ya, mau perjalanan. Oh ya, Mohon iya maaf. Mbak, via Manila Pamit. ya. Izin Maaf. izin live dulu. Makasih. Ya. Iya sayang. Yo. Maaf ya. Assalamualaikum. Ya sayang. Yo, waalaikumsalam. Kemudian kita tuh nih Mbak misalnya dari laundry dapat 100.000. 100.000 kan tahu dong biaya-biaya yang dikeluarin, sabun, tenaga kerja, apalagi listrik, air. Ya kan, karena kan dari listrik kan pakai air kan, air pump apa air tanah. Ya kan? Pasti kalau air tanah pakai listrik. Kalau air pump pakai iuran pump. Itu kan biaya. Ya kan? Tenaganya Mbak Rita harus dihitung. Oke. Satu hari nih Mbak Rita berapa? 200 atau 300 atau 400. Dalam berapa jam Mbak Rita kerja? Misalnya. Oh, ini satu hari nih gue kerja nih. Oh, berarti 5 jam misalnya. Satu hari 5 jam misalnya. 5 jam aku kerja. Mbak Rita harus menghargai diri sendiri. Menilai diri sendiri dengan nilai yang Mbak Rita jadi payahnya yang dikeluarkan. Keringat yang dikeluarkan. Ujroh untuk diri kita. Karena kalau Mbak Rita nggak menghargai diri sendiri, bagaimana Allah akan berikan kesempatan untuk penghargaan lainnya. Paham? Jadi tetap ada nilai-nilai, oh iya ternyata 500.000 biayanya habis 200.000 misalnya. Oh ada untung bersih, setelah itu biaya listrik udah semuanya tuh 200.000. Ternyata ada biaya upah diriku. Upah diriku misalnya 1 jam dihitung 5.000. Berarti kalau 5 jam 25.000. Nah itu upahku. Disimpan, dimasukin yang upahnya Mbak. Oke, yang upahnya dihitung. Ya kan, dihitung. Tapi bukan 5.000 berarti kan berat kan nyetrika, nyuci, ya kan, jemur. Nah itu harus dihargain diri kita gitu loh. Karena tanpa penghargaan itu kita nggak akan bisa mendapatkan istilahnya reward untuk diri kita sendiri. Kita kan punya reward, punya nilai gitu loh. Nah itu yang harus kita kerjakan. Yang saya berarti Mbak Fitri udah menjalankan apa yang dia biasa lakukan sejak kecil. Ada catatan, ada apa? Karena dia menghargai diri dia sendiri. Kebayang Mbak Fitri itu kejadian hidupnya hampir sama dengan saya gitu loh. Panggilan ini akan segera berakhir, Masya Allah. Iya itu ada tulisannya tuh, panggilan ini akan segera berakhir, Masya Allah. Nggak apa-apa nanti kalau tiba-tiba mati nggak apa-apa ya, kita punya rekamannya Insya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi ya kan, pokoknya nggak apa-apa, kita bicara-bicara aja, bincang-bincang aja. Habis.